dipakai untuk Mas Vino dan Mbak Bella. Dan pertanyaan yang kedua, waktu paling lama untuk pemasangan itu berapa jam? Oke, siap. Terima kasih. Silakan boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya pengerjaan prosedur itu mahalnya karena trial and errornya tuh panjang sekali gitu. Jadi kita udah udah mencoba dari semua makeup prostetik yang terbaik itu memang kesulitannya adalah udara di Indonesia itu sangat berat. Kalaupun dimasukkan ke dalam studio pun juga masih tetap berat gitu. Sedikit ulangnya harus satu lagi dari awal. Kita ngelakuin test camp itu bisa lebih dari 2 minggu karena begitu hari pertama berhasil, besoknya dibikin lagi karena itu handmade, mukanya jadi berubah gitu. Ya mungkin seperti di sini pun juga pasti akan ada berubah-berubah karena handmade. Tapi itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Ada yang mirip sama Hamka, tapi terkadang mirip sama ya kakek-kakek biasa gitu. Maksudnya kita tetap berusaha kasih yang terbaik. Dibantu juga di post ya. Dan Mas Ganda yang perbaiki, dan ini yang makeup ada Bang Jerry sama Orlando dari Bali. Ya insya Allah mudah-mudahan terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, ini yang terbaik. Dan karena tayang masih tanggal 21, rencananya masih ada beberapa yang masih akan dikejar lagi untuk tayang 21, mudah-mudahan bisa lebih baik. Siap, terima kasih Mas Vino. Tapi tadi menjawab pertanyaan dari Mbaknya juga, berapa lama proses itu ya? Silakan Mbak Bella. Iya, terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Untuk berapa lamanya, untuk aku sama Vino itu kita beda. Kalau aku tuh sekitar 4 jam kalau nggak salah. Pokoknya kita dari selesai sholat subuh tuh, habis subuh kita paling enak pagi pasti kan. Habis sholat subuh itu kita bisa langsung sampai ya, sekitar jam 11 siang kita baru bisa take gitu. Dan itu nggak bisa bertahan lama. Jadi kita harus segera touch up. Terus karena kalau udah lama dan itu panas kan, belum kasih lampu segala macem. Kalau keringetan tuh lumayan agak kita harus lebih effort lagi gitu. Jadi harus sedia kipas segala macam. Seru sih. Seru ya. Jadi itu jawabannya. Tepuk tangan dong untuk perjuangan para pemain gitu ya. Mas Fajar mau menambahkan silakan. Ya, jadi makeupnya kalau tadi nonton per tahun itu dia berubah-ubah ya. Itu kita berdasarkan foto-foto riset dikasih keluarga sama yang ada di internet sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya berapanya, pastinya saya lupa. Yang pasti lebih dari 5 era tuh ya. Nanti ada lagi yang mudanya ada lagi. Siap, terima kasih Mas Fajar untuk penambahannya. Terima kasih, aman ya Mbak jawabannya? Siap, sudah terjawab semua. Silakan, ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya. Ada di mana? Boleh katakannya? Ya, silakan di tengah. Oh nanti ya, habis ini ya. Ntar, sebelah di tengah dulu, silakan. Setelah ini kita geser ke sayap kanan. Halo, selamat malam. Saya Yovan dari Movie Goers. Terima kasih, benar bagus banget. Terima kasih Bu Yamka yang sama ini saya nggak tahu. Penasaran dengan Mas Alim untuk riset ceritanya, ambil dari sumbernya apa aja. Kemudian berdiskusi dengan Mas Fajar untuk menceritakan fragmen cerita yang penting dari Buya Hamka ini bagaimana. Lalu kemudian juga terus terang saya banyak tahu, jadi banyak tahu hal-hal baru tentang Buya Hamka dan sangat menginspirasi buat saya. Jadi kira-kira itu aja. Siap, terima kasih Mas Yung. Silakan Mas Alim boleh dijawab pertanyaannya. Tes, Mas Yovan, saya juga terus terang merasakan pengalaman yang sama gitu. Hanya saya memulai karena saya menulis skenario ini, jadi saya memulai merasakan itu dengan membaca sejumlah literasi yang ada dari Buya Hamka, dan saya merasakan semua literasi itu membuat saya merasa dekat dan kenal dengan beliau gitu, karena yang luar biasa dari Buya Hamka ini adalah semua tulisannya, karena beliau adalah seorang seniman buat saya. Jadi dia tahu cara bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan keindahan. Jadi membaca Buya Hamka itu serasa personal gitu, serasa dekat cara dia mengungkapkan pengalaman pribadinya
Jadi sebenarnya penulisan skrip ini memang amat sangat terbantu oleh tulisan Hamka sendiri gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh kamu dengan nonton film ini menjadi saya juga merasakan itu justru juga gitu ketika menuliskan ini. Jadi pada akhirnya semua literasi yang ditulis beliau sendiri itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa sih gitu untuk mengenal beliau gitu. Karena cara kata-kata yang dipilih dan segala macam itu adalah amat sangat otentik dengan Buya Hamka sendiri. Saya lupa ada berapa banyak buku yang saya baca tentang beliau gitu, tapi ya itu, dan karena beliau sekaligus adalah penulis jadi memang banyak sekali sumber yang ada sih gitu Mas. Siap, berdiskusi dengan Mas Fajar, silakan Mas Fajar, seperti apa? Jadi saya mau bilang makasih Mas Alim sudah menuliskan pidato Buya. Kalau tadi ada nonton pidato terakhirnya itu Mas Alim kok bisa nemuin pidato Buya Hamka pada saat beliau diangkat menjadi ketua MUI pertama di Indonesia, dan itu salah satu pidato yang saya paling suka. Dan alhamdulillah waktu 2 tahun sebelum ini kita nyatakan nontonin ada beberapa kiai-kiai ustadz-ustadz di MUI hampir 20 atau 30 datang ke Falcon nonton. Mereka nonton adegan itu menangis tapi bangga banget menjadi ulama. Dan saya nonton itu gitu ya, kayak adem, tenang gitu, bangga jadi orang Islam, bangga jadi orang Indonesia gitu. Seandainya dialog itu banyak orang yang dengar gitu, insya Allah negara kita bisa lebih damai lagi gitu, insya Allah. Siap, amin, terima kasih untuk Mas Alim dan Mas Fajar untuk jawabannya. Mohon ya Mas Yuk, siap, terima kasih. Selanjutnya tadi di sebelah kanan ya silakan. Ada 2, Mas Kak Wayan dulu nih, baru nanti ke belakang. Kak Wayan dulu, iya silakan. Saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan yang pertama untuk Bella. Nanti kalau kita mencermati filmnya ada beberapa pembabakan berdasarkan periode waktu dari tahun 1950 sekian dan 1944 sampai yang terakhir 72. Dari beberapa pembabakan ini, menurut kamu mana sih yang paling susah persiapannya dan juga actingnya? Yang kedua untuk Kak Vino, sudah beberapa kali memerankan tokoh yang pernah hidup dari Indonesia zaman Siti dan seterusnya, bagaimana Buya Hamka ini turut berdampak pada perspektif kamu sebagai seorang aktor? Terima kasih. Terima kasih Kak Wayan. Silakan pertama mungkin ke Laudia Cynthia Bella, silakan. Iya, bismillah. Mas Wayan, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga udah nonton film kami. Tadi kan yang paling susah ya? Ya. Yang paling susah bahasa Padang. Itu susahnya, Masya Allah. Susah banget, tapi alhamdulillah aku ngerasa banget bener-bener pertolongan Allah ya. Karena pada saat, kalau misalnya pikir-pikir tuh pada saat reading itu lumayan cukup berat. Karena kita hampir setiap hari kita latihan untuk bahasa Minangnya, karena bahasa Minang yang kita pakai ini bukan bahasa Minang yang tahun sekarang. Itu kan kita mengikuti tahun yang sebenarnya kan. Jadi yang berat itu fase pas Siti Raham sudah mulai tua, karena pergerakan wajahnya juga sangat minim sekali. Terus sama bahasa itu yang lumayan agak susah gitu, karena di saat kita bahasa tapi kita nggak begitu ngerti maknanya, kayaknya kan kurang keluar ya dari hati gitu. Jadi ya gimana caranya pada saat menyampaikan bahasa Minangnya itu tuh langsung kayak kerasa, oh ya bahasa Indonesianya ini gitu. Tapi alhamdulillah. Terima kasih Mas Wayan. Siap, terima kasih Laudia Cynthia Bella. Mas Vino silakan. Terima kasih Mas Wayan. Kalau buat saya yang bedanya di sini karena range umurnya jauh sekali gitu. Nanti yang di part selanjutnya saya main dari umur Buya Hamka umur 16 tahun. Sampai terakhir yang di volume terakhir ini sebetulnya ending filmnya itu yang ini. Nah, menjaga yang paling sulit adalah menjaga pace-nya sih. Karena begitu Buya muda itu secara dialognya apanya tuh meletup-letup gitu. Speed dramanya itu cepat gitu, sama di versi sebelumnya itu juga dang cepet kita kayak seperti fragmen gitu. Nah yang begitu yang kedua ini memang kalau kita lihat cara Buya berbicara di rekaman suaranya dia ngomongnya
berbeda sekali gitu, lambat, pelan, gimana caranya menjaga dramanya tuh biar nggak hilang, nggak bosen dan nggak terlalu jadi apa ya, setiap itu jadi ceramah terus gitu. Itu sih yang buat saya ngejaga itunya. Kalau misalnya prostetik dan sebagainya itu kan lebih ke teknis gitu. Jadi dibandingin sama biopik yang lain, mungkin sebetulnya sama aja, tapi range-nya gini besar sekali. Jadi kadang-kadang saya harus melihat catatan saya sendiri yang saya buat, grafiknya saya buat sendiri. Di sini tuh harusnya kita secara emosi seperti apa. Kalau kita kadang-kadang suka pakai metronom juga, secara ketukan dialognya tuh seberapa gitu di umur segini gitu. Jadi biar apa namanya, terjaga terus aja, biar jalan gitu. Kalau kelamaan juga nanti filmnya jadi makin molor, tapi kalau kecepatan juga nggak sesuai sama karakternya. Itu sih Mas Wayan yang saya kejar gitu di sini. Siap, terima kasih.